warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, masihkah belum percaya bahwa Ba'alwi atau habaib bukan zuriyah Rasulullah SAW? Bagi yang masih percaya bahwa habaib zuriyah Rasulullah SAW, pertanyaannya, bisakah mereka membuat kajian ilmiah yang bisa membuktikan bahwa habaib zuriyah Rasulullah SAW dan bisa mematahkan tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani? Masihkah kita menutup mata, menutup telinga, membutakan mata hati sehingga kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak cerdas melihat kenyataan yang ada bahwa bangsa Indonesia dalam cengkeraman dan sudah terhipnotis oleh doktrin-doktrin habaib sehingga tidak bisa menerima kebenaran, yang ada hanya diam, takut walat, takut tidak mendapatkan syafaat, dan marah-marah apabila ada yang mengatakan bahwa habaib bukan zuriyah Rasulullah SAW. Doktrin-doktrin habaib yang digunakan untuk membodohi umat Islam. Pertama, habaib mengaku bahwa mereka keturunan Rasulullah SAW, bahkan yang tidak percaya tidak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Jawabannya tidak benar. Bahkan sebaliknya, apabila habaib dan para pengikutnya tidak sadar dan tidak tobat, maka mereka lah yang tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Yang kedua, habaib mengatakan bahwa kualat tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah apabila pribumi tidak mentaati, tidak mencintai, tidak tunduk dan tidak taat sesuai kehendaknya. Jawabannya, doktrin semacam itu digunakan untuk memeras umat Islam bangsa kita. Yang ketiga, habaib majikan pribumi, artinya pribumi menjadi budak daripada habaib sehingga muncul hukum atau kesimpulan bahwa habaib bebas menikahi wanita-wanita pribumi dan sebaliknya habibah tidak boleh nikah dengan pribumi. Jawabannya, doktrin semacam ini seperti halnya orang-orang Belanda. Yang keempat, yang tidak percaya dengan habaib dihukumi kafir. Jawabannya, fatwa semacam ini sesat dan menyesatkan. Kelima, mengatakan bahwa Pulau Jawa Indonesia adalah pintu taring. Pulau Jawa Indonesia milik Aulia Tarim. Jawabannya, ini bukti bahwa habaib penjajah mengakui bahwa Indonesia kepunyaan Aulia Tarim atau orang Yaman. Sekarang sudah jelas apa belum bahwa kaum Ba'alawi atau habaib tujuan utamanya merebut negara kita Indonesia yang kita cintai. Juga dengan perbuatan liciknya mereka merubah makam, membuat makam palsu
merubah sejarah bangsa Indonesia, bahkan merubah sejarah NU dan Thariqah. Inilah bukti bahwa Habaib adalah sama dengan Belanda ingin menguasai Indonesia. Ini bukti videonya. Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan pintu tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Presiden blok-blok udah menteri agama itu sudah sesat, turun jauh, korinya batal, istana yang tadi istana iblis. Sekarang terserah panjenengan semuanya. Pertama, relakah negara Indonesia hasil perjuangan leluhur kita diakui oleh Habaib atau klan Ba'alawi? Yang kedua, relakah Presiden dan Menteri Agama dikatakan bodoh dan sesat? Alhamdulillah, Presiden Indonesia masih orang pribumi. Wassalamualaikum. Ya, itu apa artinya? Saya harus dihilangkan. Tidak boleh. Saya itu dapat Belanda itu hamba sahaya. Aku, orang Jawa tidak boleh lagi manggil dirinya kaulah. Aku, orang Sunda tidak boleh lagi manggil dirinya abdi. Orang Padang tidak boleh lagi memanggil dirinya ambo. Aku, semuanya harus diganti. Jadi kata-kata domir-domir untuk memanggil diri sendiri yang merendahkan peradaban kemanusiaan harus dirubah dengan yang meninggikan harkat dan martabat kita sebagai bangsa Indonesia. Hilangkan kata saya. PWILS kalau ngomong aku, kalau orang Sundanya aing, bapak aing. Kalau orang Jawa jangan manggil kulo, kaulah, reang kalau bisa, reang. Kenapa? Karena panggilan ini adalah panggilan dari zaman dahulu yang diajarkan Belanda. Kenapa orang-orang Arab jadi gagah perkasa peradabannya sampai sekarang? Mereka itu kalau bersama dengan orang lain di seluruh dunia merasa sama saja. Karena hanya ada kata satu, anak, aku. Manggil kamu anta. Mau kamu ini presiden, mau kamu ini adalah sebagai seorang RT, anta. Maka orang Arab gagah perkasa. Orang Inggris, orang Eropa hanya punya I dan you. Manggil siapapun, I still loving you. Kan begitu. Ini seperti yang ini. Hanya punya I dan you. Makanya mereka gagah perkasa. Orang Indonesia, ambo. Orang Padang manggil dirinya ambo sahayo. Orang Sunda manggil dirinya abdi. Apa artinya abdi? Hamba sahaya. Orang Jakarta manggil dirinya saya, hamba sahaya. Orang Jawa memanggil dirinya kaulo. Kaula itu juga adalah Buddha. Semuanya adalah menunjukkan bahwa yang mengatakan itu adalah hamba sahaya. Karena PWI biasakan ngomong aku. Kalau rasulnya ai, reak. Tidak ada lagi kata kaulah, tidak ada lagi kata abdi, kita tidak ada lagi kata sahaya. Sahaya itu sahaya, artinya hamba juga. Semuanya artinya hamba. Makanya peradaban kita ini sampai hari ini menjadi peradaban Buddha. Orang kaya jadi budak daripada orang miskin dari tarim. Orang berilmunya yang berilmu tinggi kiai-kiai jadi budak orang bodoh-bodoh yang berasal dari tarim hanya karena mengatakan mereka saya cucu Nabi. Padahal terbukti DNA-nya lain DNA Arab. Kemudian mana yang keturunan Nabi, turunan Arabnya enggak. Lain turunan
anaknya jadi turunan Nabi ya. Haram kita hukumnya orang meyakini bahwa jangan orang itu udang juga ain haram ain ya. Ngayakinan bahwa eta si kabin kami beta injuna lebih haram hukumnya dosa kumaha dosa ya getina yang geus diperiksa diberi getina yang ge lain jelma anu Arab acan komodi turunan Nabi lain di Arab di mana di India yang di Turki di Kaukasus ya turunan Nabi mah turunan Arab DNA C1 lain DNA D ya. Ini yang harus diinikan oleh bagaimanapun dinamika organisasinya saya tidak mau tahu yang ada di Kabupaten Tangerang, yang penting semuanya harus berjalan yang sebesar-besar demi kemajuan organisasi. Siapapun ketuanya, apapun keputusannya, ambil keputusan terbaik berdasarkan musyawarah mufakat, tanpa ada yang harus dikorbankan, tanpa ada yang harus dijauhikan, dikucilkan, rangkul semuanya. Ada organisasi, bagaimana organisasi dibentuk di dalam saling mengisi, dan itu perlu pimpinan dan pimpinan perlu musyawarah. Tinggal nanti setelah itu laporkan kepada sekjen di pusat bagaimana keputusan sekjen dan ketua umum. Nanti paling ketua umum akan ngebel saya minta pendapat saja, nanti yang memutuskan beliau. Karena apapun yang terjadi, seluruh pengurusan di Indonesia ini apabila ada masalah ketika memutuskan, ketua umum Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Ilyasi selalu menelpon saya dan saya berikan masukan tentang apa yang sedang dihadapi, kemudian beliau memutuskan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Wali Songo, ya, terutama gerakan yang dilakukan Syekh Siti Jenar, ya, dan kemudian dengan Sunan Kalijogo juga itu adalah mengubah struktur masyarakat. Jadi masyarakat Gusti dan Kawulo itu dianggap tidak relevan dan tidak manusiawi. Karena itu digunakanlah struktur masyarakat baru, ya, komunitas baru yang disebut masyarakat, ya, diambil dari bahasa Arab musyarakah, orang yang bekerja sama, orang yang sederajat dan bekerja sama. Mereka bukan kawulo, mereka bukan budak, tapi orang merdeka, ya. Itu gerakan pertama Wali Songo itu, ya. Itu sebabnya ada perubahan struktural, ya, yang esensial dalam struktur yang membedakan antara kawulo dengan masyarakat, ya. Golongan Gusti itu kalau menyebut kata ganti diri waktu itu dengan kata-kata ulun atau ingsun, ya. Golongan masyarakat kalau menyebut kata ganti diri itu dengan sebutan kulo atau kawulo, artinya, ya, orang di Sunda menyebut kata ganti diri dengan abdi, itu juga budak. Orang di Sumatera menyebut kata ganti diri saya atau sahaya, artinya juga budak, ya. Orang-orang di Sumatera Barat, di Minang menyebut hamba atau ambu, budak juga artinya. Itulah zaman Wali Songo diubah, ya. Gunakan kata ingsun, ya. Aku, ulun apa boleh, ya. Awak dan seterusnya, yang penting tidak mewakili identitas budak. Jadi ada perubahan yang sangat signifikan waktu itu, yaitu lahirnya komunitas di luar keraton yang disebut masyarakat. Istilah baru itu dari bahasa Arab. Sebelum itu tidak dikenal di sini. Ya, silakan dibuka kamus bahasa Kawi, nggak ada itu kata-kata masyarakat.
rakyat itu baru semua dari bahasa Arab zaman Wali Songo itu ya. Jadi kalau kita hidup di zaman Mojopahit dulu ya kita nggak punya hak milik ya. Rumah kita tempati itu semuanya rumah milik kerajaan ya. Kalau kerajaan punya hajat, mau membangun jembatan, bangun candi, dia butuh wadal, anak dikorbankan, ya anaknya kawula diambili, dijadikan korban. Tapi ketika diubah jadi masyarakat, ya melawan mereka ketika anaknya ya, itu proses awal, itu zaman Wali Songo, perubahan-perubahan itu ya, di situ. Orang Jawa dulu sampai zaman Mojopahit itu terkenal arogan sekali ya, arogan sekali. Jadi dia prinsipnya itu adigang adigung adiguno. Jadi dia merasa bangga kalau sudah menundukkan orang, merendahkan orang, dan gitu. Karena itu kalau berjalan, ini menurut tulisan Antonio Pigafetta, orang Italia yang datang tahun 1522, tidak ada orang yang sombong kecuali orang Jawa. Kalau dia jalan begitu, ada bangsa lain yang jalan di tempat yang lebih tinggi disuruh turun, kalau tidak mau turun dibunuh ya. Jadi itu watak-watak orang Jawa. Karena kalau kita mencari asli bahasa Kawi, bahasa Jawa, kita tidak bakal ketemu istilah kata kalah, nggak ada itu. Jadi kalau berselisih menang atau mati, nggak ada kalah, itu nggak ada. Baru zaman Wali Songo ada istilah ngalah ya. Ngalah itu pun bukan dari akar kata kalah, enggak ya. Ngalah itu bentukan kata bahasa Jawa. Kalau ngalas itu menuju ke hutan, ngawang menuju ke awang-awang, ngalah menuju Gusti Allah. Jadi tawakal, bukan dari kata kalah. Kalau kalah enggak mau orang dulu. Jadi dibentuk itu, dikenalkan istilah baru, sabar, dari bahasa Arab itu. Bahasa Jawa nggak ada istilah itu ya. Anda bisa lihat itu bagaimana karakter orang-orang dulu itu udah ya. Duta aja dari Cina datang ngadep Kertanegara menyampaikan pesan dari rajanya, sudah langsung dilukai, dia merasa tersinggung. Jadi itu karakter orang dulu ya. Karena itu kata-kata carok yang sekarang digunakan di Madura itu tradisi orang Jawa kuno aslinya. Kenapa? Karena kata-kata carok itu bahasa Kawi ya, artinya berkelahi ya, di situ. Karena itu tokoh yang namanya Ken Arok itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa modern, pemimpinnya tukang berkelahi. Karena itu tukang berkelahi namanya warok. Di Hercules sekarang. Iya, jadi orang dulu itu udah bisa seperti itu. Baru dikenalkan kata sabar zaman Wali Songo. Ya, kata-kata adil, ya, tawadu, sih baru belakangan itu. Sebelum itu tidak dikenal. Ini proses bagaimana orang dakwah zaman dulu. Ya, jadi proses-proses itu. Nah, Wali Songo inilah yang kemudian melihat bahwa sebetulnya agama Hindu dan Buddha itu hanya dipeluk oleh kalangan gusti di keraton-keraton. Masyarakat itu secara umum ternyata agamanya bukan Hindu dan bukan Buddha, tapi agama Jawa kuno, namanya agama Kapitayan, yaitu memuja Sang Hyang Taya. Taya itu artinya suwung, kosong ya. Jadi Tuhannya itu abstrak, tidak bisa digambarkan ya. Karena itu orang-orang itu memberi definisi Sang Hyang Toyo itu dengan definisi sederhana, tan keno kinoyo ngopo, tidak bisa diapa-apakan. Sang Hyang Toyo itu ya dilihat tidak bisa, diraba tidak bisa, dipikir tidak bisa, diangen-angen tidak bisa, tan kena kinoyo. Itulah awang wong suwung itu.